seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Maria Kalista Ama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapilaritas. Yang pertama, pengertian kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena pergerakan cairan dalam tabung sempit yang disebabkan oleh interaksi antara molekul-molekul cairan dengan dinding tabung. Fenomena ini dipengaruhi oleh dua gaya utama. Yang pertama adalah gaya kohesi. Gaya tarik-menarik antar molekul cairan itu sendiri. Yang kedua adalah gaya adhesi. Gaya tarik-menarik antara molekul cairan dengan permukaan tabung. Yang kedua, penyebab kapilaritas. Kapilaritas terjadi akibat adanya keseimbangan antara dua gaya. Yang pertama gaya kohesi. Gaya tarik-menarik antar molekul cairan, misalnya pada air. Molekul-molekul air saling tarik-menarik sehingga air berusaha mempertahankan bentuknya. Yang kedua adalah gaya adhesi. Gaya tarik-menarik antara molekul, cairan, dan dinding tabung. Jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, cairan akan naik sepanjang tabung atau kapilaritas positif. Dan jika gaya kohesi lebih besar, cairan akan turun atau kapilaritas negatif. Yang ketiga, hukum kapilaritas. Hukum kapilaritas dapat dijelaskan dengan rumus berikut. H sama dengan 2Y cos atau PGR, di mana H sama dengan tinggi atau jarak naik turunnya cairan dalam tabung. Y sama dengan tegangan permukaan cairan atau gaya persatuan, satuan panjang pada permukaan cairan. 0 sama dengan sudut kontak antara cairan dan dinding tabung. P sama dengan massa jenis cairan. G sama dengan percepatan gravitasi. R sama dengan jari-jari tabung kapiler. Yang keempat, faktor yang memengaruhi tabung kapilaritas. Beberapa faktor yang memengaruhi kapilaritas adalah: yang pertama, jari-jari tabung kapiler. Semakin kecil diameter tabung, semakin tinggi cairan yang bisa naik atau turun. Yang kedua, tegangan permukaan cairan. Semakin besar tegangan permukaan cairan, semakin tinggi kapilaritas yang terjadi. Air memiliki tegangan permukaan yang cukup besar, yang memungkinkan fenomena kapilaritas terlihat dengan jelas. Yang ketiga, massa jenis cairan. Semakin besar massa jenis cairan, semakin rendah kenaikan kapilaritasnya. Yang keempat, sudut kontak. Sudut ini menggambarkan seberapa besar adhesi antara cairan dan dinding tabung. Jika cairan cenderung menempel pada dinding tabung, seperti pada air di kaca, cairan akan naik. Sebaliknya, jika cairan tidak menempel pada dinding, seperti merkuri pada kaca, cairan akan turun. Yang kelima, contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada tanaman. Proses kapilaritas memungkinkan air bergerak dari akar menuju daun tanaman. Yang kedua, pada kain atau spons. Cairan dapat naik melalui celah-celah kecil dalam kain atau spons. Yang ketiga, pada kertas. Cairan dapat meresap ke dalam kertas yang rapat dan memiliki pori-pori kecil. Yang keenam, kapilaritas positif dan negatif. Kapilaritas positif terjadi ketika gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi, sehingga cairan naik di dalam tabung. Contohnya, air dalam tabung kapiler atau tanaman. Yang berikut, kapilaritas negatif terjadi ketika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, sehingga cairan turun dalam tabung. Contohnya, merkuri dalam tabung kapiler yang turun.
Yang ketujuh, aplikasi kapilaritas. Transpirasi pada tanaman. Air yang diserap akar tanaman akan bergerak ke seluruh bagian tanaman melalui proses kapilaritas. Yang kedua, tisu atau kertas penyerap. Proses kapilaritas memudahkan penyerapan cairan pada benda-benda tersebut. Penggunaan kapiler dalam. Yang ketiga, penggunaan kapiler dalam mikroskopi. Tabung kapiler digunakan dalam eksperimen ilmiah untuk mempelajari sifat-sifat cairan. Yang terakhir, kesimpulan. Kapilaritas adalah fenomena fisika yang melibatkan pergerakan cairan dalam tabung kecil yang disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi. Faktor-faktor seperti diameter tabung, tegangan permukaan cairan, massa jenis cairan, dan sudut kontak memengaruhi besarnya kapilaritas. Fenomena ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam sistem peredaran air pada tanaman dan penggunaan kain atau spons. Baik, sekian saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih.